Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknis dan jenis-jenis analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu perubahan ekuitas, statement of change in equity, menyediakan informasi tentang jumlah modal yang telah dikeluarkan dan modal yang tersisa dalam bisnis pada periode tertentu. Yang kedua ada laporan arus kas, cash flow statement, yaitu menunjukkan aliran keluar masuk kas perusahaan pada periode tertentu. Yang ketiga, ada laporan laba rugi, income statement, membantu mengetahui kinerja keuangan perusahaan saat ini, apakah sedang mengalami keuntungan atau kerugian. Yang keempat, neraca keuangan, balance sheet, memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu perbandingan laporan keuangan. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Dokumen yang berisi catatan keuangan suatu perusahaan atau organisasi dalam periode tertentu. Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan pencatatan akuntansi yang ringkas dari transaksi keuangan. Yang kedua yaitu analisis persentase per komponen. Analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada di laporan neraca maupun laporan laba rugi. Yang ketiga, analisis tren tendensi. Salah satu metode yang digunakan untuk menilai kemajuan suatu perusahaan dengan menggunakan data laporan keuangan beberapa periode yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Yang keempat, metode dan teknik laporan keuangan. Ada beberapa. Yang pertama, analisis tren atau indeks. Yang kedua, analisis sumber dan modal kerja. Yang ketiga, analisis perubahan laba kotor. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan kas. Yang kelima, analisis common sense. Yang keenam, analisis break even. Yang ketujuh, analisis rasio keuangan. Dan yang terakhir, teknik analisis pertumbuhan. Materi selanjutnya yaitu pengertian dan fungsi dari rasio. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian rasio adalah perbandingan antara angka-angka keuangan yang berasal dari laporan keuangan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi. Yang pertama, mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Dua, mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang ketiga, membantu investor mengidentifikasi risiko peluang investasi. Yang keempat, membantu perusahaan meminimalisir kerugian. Yang kelima, membantu perusahaan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Yang ketiga, yaitu analisis rasio keuangan. Upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Yang terakhir, keterbatasan rasio. Data keuangan disusun dari data akuntansi. Adanya manipulasi data, penggunaan tahunan fiskal yang berbeda, perlakuan pengeluaran biaya-biaya antar satu perusahaan dan yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu pengertian rasio likuiditas. Pengertian rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsinya yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera, jatuh tempo, atau pada saat ditagih. Semakin tinggi nilai rasio, semakin baik kemampuan sebuah perusahaan membayar uang jangka pendeknya, alias utang tersebut lancar. Selanjutnya yaitu macam-macam rasio keuangan. Yang pertama ada current ratio, rasio lancar. Dua, quick ratio, rasio cepat. Yang ketiga, cash ratio, rasio cash. Selanjutnya, keterbatasan rasio.
Baik kemampuan sebuah perusahaan membayar utang jangka pendeknya alias utang tersebut lancar. Jadi, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo pada saat ditagih, semakin tinggi nilai rasio likuiditas, semakin baik kemampuan sebuah perusahaan membayar utang jangka pendeknya, alias utang tersebut lancar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Pengertian rasio solvabilitas yaitu pengukuran yang ditujukan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajiban berupa utang atau pinjaman dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuannya untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajiban berupa utang atau pinjaman dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, beberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Macam-macamnya yaitu ada debt to asset ratio, ada debt to equity ratio, ada leverage ratio atau debt to capital ratio. Berikutnya yaitu rasio aktivitas. Pengertian dari rasio aktivitas adalah matrik keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan tersebut menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dan uang tunai setiap tahunnya. Tujuannya untuk mengevaluasi efisiensi operasional dan penggunaan aset perusahaan. Analisis rasionya perhitungan yang sederhana, sehingga tidak menyulitkan untuk dikelola sebagai data lanjutan. Hal ini juga membantu kemudahan pengambilan kesimpulan dan keputusan dari data tersebut. Manfaatnya, yang pertama, mengetahui sumber efektif perusahaan menggunakan sumber daya dananya. Yang kedua, membandingkan kinerja usaha perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Pengertiannya yaitu matrik keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba rugi dari pendapatannya. Tujuannya yaitu untuk mengukur laba atau keuntungan yang diperoleh oleh badan usaha dalam periode tertentu. Lebih tepatnya yakni memberikan gambaran yang lebih baik tentang kinerja keuangannya. Analisis rasionya untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan efektivitas manajemennya. Rasio ini dapat memberikan informasi berharga bagi investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya. Manfaatnya yaitu mengetahui perhitungan laba perusahaan dari suatu periode akuntansi tertentu, mengetahui besarnya perkembangan nilai laba perusahaan dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, mengetahui posisi laba perusahaan tahun ini dibandingkan dengan periode akuntansi sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan bank. Pengertiannya yaitu ukuran atau perbandingan yang digunakan untuk menilai kinerja bank dalam suatu periode akuntansi tertentu. Jenis-jenisnya yaitu ada rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio likuiditas. Analisisnya yaitu mengetahui kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban. Yang kedua, mengetahui hasil dari keuangan bank. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian dan pengambilan keputusan. Yang keempat, mengukur tingkat keberhasilan manajemen bank. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modal kerja. Pengertiannya, modal kerja atau working capital merupakan modal bersih yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaannya sehari-hari. Jenis-jenisnya yaitu modal kerja permanen, modal kerja yang harus tetap ada dalam perusahaan untuk menjalankan fungsinya. Yang kedua, modal kerja variabel, modal kerja yang nilainya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel dibagi menjadi 3 golongan. Penggunaannya yaitu pembayaran utang jangka pendek, pengeluaran biaya jangka pendek, pemakaian pref dari keuntungan, dan pengeluaran kas untuk kerugian usaha. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang kredit. Pengertiannya, kredit adalah dapat meningkatkan daya guna uang
dengan cara menggerakkan uang yang tidak produktif menjadi produktif. Uang yang disimpan di bank akan disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan. Jenis-jenisnya ada kredit produktif, kredit konsumtif, kredit jangka panjang, kredit pembelian, dan lain-lain. Fungsinya yaitu untuk berusaha memposisikan uang sebagai alat pertukaran yang paling efektif. Yang ketiga yaitu analisis. Salah satu dasar landasan dalam menentukan tingkat suku bunga kredit jaminan dari calon debitur dan menentukan limit kreditor si calon debitur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laba kotor. Pengertiannya, analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode tertentu, serta sebab-sebab berbuahnya laba kotor tersebut antara 2 atau lebih periode. Faktor-faktornya ada 2 hal. Yang pertama memengaruhi harga jual, jumlah barang yang dijual, dan harga pokok penjualan. Manfaatnya, untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan, untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan, dan yang terakhir sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan tersebut. Yang terakhir perencanaannya dilakukan dengan menghitung laba kotor, yaitu pendapatan dari penjualan yang belum dikurangi, biaya produksi, biaya overhead, gaji, pajak, dan lain sebagainya. Rumusnya yaitu menghitung laba kotor adalah penjualan bersih dikurangi HPP harga pokok penjualan, terus dikali dengan 100. Yang terakhir, materi terakhir adalah materi break-even point, ya pengertiannya, titik impas adalah titik ketika pendapatan yang didapatkan sama dengan modal yang dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui titik peluang pokok dari sebuah usaha. Dengan diketahuinya titik peluang pokok, manajemen dapat mengetahui harus memproduksi atau menjual berapa unit pada jumlah agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya jenis-jenisnya. Yang pertama ada biaya tetap, fixed cost, biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan berubah. Contoh biaya tetap adalah sewa gedung, gaji karyawan, dan biaya peralatan. Yang kedua, biaya variabel. Biaya yang berubah sesuai dengan volume produksi atau penjualannya. Yang terakhir adalah perencanaan, bahwa hanya ada satu macam barang yang diproduksi atau dijual. Jika lebih dari satu macam, maka kombinasi atau komposisi penjualannya, sales mix, akan tetap konstan.